Alif, mim, nun. 3 huruf ini pecah menjadi beberapa kata. Yang pertama, alif, mim, nun jadi iman. Iman meyakini, mempercayai sesuatu. Di Jalan Jenderal Sudirman ada razia. Lalu kemudian orang percaya walaupun dia belum melihat pak polisinya, hanya sekedar percaya dengan ucapan. Percaya itu disebut dengan iman. Beriman, al-imanu birrazia namanya. Iman percaya dengan razia. Setelah itu sampai ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Lalu dokter mengatakan, ini kelihatannya dari tensinya bapak ini naik, detak jantung, darah tinggi, ada kolesterol dan gula darah sedikit. Percaya dengan ucapan dokter itu. Percayanya itu walaupun dia tidak punya ilmu kedokteran, tapi dia percaya, maka percayanya itu adalah iman. Makanya sekarang banyak orang menambah rukun imannya jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Bertambah rukun imannya. Jadi iman itu adalah meyakini, mempercayai. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW orang yang dipercayai, diyakini, maka dia bergelar Al-Amin. Dan ketika itu dia belum lagi sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menggelarnya Al-Amin itu adalah orang-orang yang ketika itu musyrik kafir jahiliyah. Belum lagi orang memberikan apa-apa kepadanya, belum lagi diangkat sebagai seorang Rasul. Amanu, yaitu percaya, yakin, antu'mina billah, bahwa Allah itu ada, wa malaikatihi, ada malaikatnya, wa kutubihi, ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang dan Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, bahwa dunia hari nanti akan kiamat. Lalu kemudian puncaknya adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang tidak baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka sesungguhnya Allah ingin bersabar. Jadi kadang hidup ini ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Dua-duanya baik. Yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Yang bersabar juga baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam segala hal, dalam hal pernikahan, dalam hal bisnis, ada orang bersyukur, ada orang bersabar. Ketika Ustadz Somad menyampaikan itu, jamaah langsung, betul Pak Ustadz. Ada kalanya syukur. Teman saya ini dia mendapatkan suaminya ini, dia bersyukur. Kalau ibu, saya bersabar Pak Ustaz. Jadi memang ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Dua-duanya baik. Orang selalu menganggap bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala enak sekali hidup dia. Semua yang dia inginkan dapat. Dari mulai sekolahnya berhasil, lalu kemudian setelah itu bekerja, berhasil, habis itu dia menikah, berhasil, habis itu menikah lagi, berhasil juga. Orang ini lupa bahwa dia hanya sekedar dapat syukur. Syukur itu ada batasnya. Yang enggak ada batasnya itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Ustadz katanya sabar itu nggak ada batasnya. Balasannya nggak ada batasannya. Karena itulah orang selalu mengatakan sabar nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya Pak Ustadz, bukan sabar. Sabar itu berat, berat sekali. Karena berat itulah balasannya surga yang tanpa batas. Kalau sabar itu ringan, itu hadiahnya cuma kipas angin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kita dua. Terbang menghadap Allah dengan syukur dan sabar. Dan itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang beriman, yang percaya, yang meyakini sesuatu yang tidak dia lihat.
Allah yang disembah tidak kelihatan. Malaikat yang mencatat amal tidak kelihatan. Surga yang dijanjikan tidak juga kelihatan. Pahala juga tidak kelihatan. Malaikat mungkar nakir tidak kelihatan. Roh yang ada di dalam badan tidak kelihatan. Percaya kepada yang tidak terlihat. Jadi suatu ketika saya ketemu dengan mu'allam Tionghoa. Kenapa masuk Islam? Rupanya dia udah coba semua agama. Masuk ini, masuk ini, masuk. Saya semua agama udah pernah saya masuk, Ustaz. Terus kenapa masuk Islam? Islam ini unik. Uniknya di mana? Tuhannya nggak kelihatan. Jadi saya udah coba semua, udah ngelihat Pak Ustaz. Tuhan itu macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi ketika di Islam, disitulah saya yakin, karena tidak bisa dibayangkan. Dipejamkan mata, nampak hitam, merah, hijau, bulat, pendek. Bukan. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidaklah seperti itu. Lama saya termenung. Dia justru masuk Islam karena Tuhan tidak kelihatan. Ada orang ingin melihat Tuhan. Nah, jadi kita memang manusia ini aneh-aneh, unik-unik. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, orang Bani Israel itu berkata, apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan mereka yang kelihatan. Kami ingin menyembah Allah itu jahrah, nyata, kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya, tajalla, bukan zahirnya, lil jabali. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, sebesar apa cahaya yang diperlihatkan Allah di atas bukit Tursina itu wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa body language, bahasa tubuh. Dia tunjukkan ujung kelingking sebesar ini. Ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Saat itu Nabi Musa pingsan. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang paling kuat di antara nabi-nabi. Ketika batu bergelinding jatuh dari atas bukit menutup pintu sumur, 30 orang laki-laki mendorong batu itu tidak bergerak. Tapi kemudian Nabi Musa maju, dia dorong batu itu bergerak. Jadi jangan heran ketika dia meninju umat dari Fir'aun itu sekali tinju. Niatnya cuma mau misah sedang kelahi. Fawakazahu Musa. Nabi Musa meninjunya, mati kontan. Karena tenaganya 30 orang laki-laki. Beda dengan kita, ngancam bolak-balik, nanti saya tinju kamu mati. Enggak mati-mati. Nabi Musa alaihissalam punya tenaga yang luar biasa. Tapi begitu melihat cahaya sebesar ujung kelingking di atas bukit Tursina, kharra Musa sa'iqa, dia langsung tumbang pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, qala, Nabi Musa berkata, tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Jadi kalau ada orang ingin melihat Tuhan, lalu kemudian dia belum ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kita tidak perlu melihat Allah, cukup melihat ciptaannya saja. Inilah iman. Saya mau melihat Ustaz, jangankan melihat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wajahmu, melihat wajahmu saja pun kamu tidak bisa kalau tidak melalui handphone. Dulu orang melihat wajahnya melalui cermin. Cermin itu pun awalnya tidak ada. Awal manusia melihat wajahnya ketika dia sedang musafir panjang, kehausan, berhenti di bawah pohon kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada kolam. Di saat dia akan cuci muka, dia lihat wajahnya di kolam. Dia pun kaget, dia sangka jin. Rupanya wajahnya sendiri. Wajah saya ternyata. Itulah awal cikal bakal manusia membuat cermin. Akhirnya cermin membantu kita melihat wajah kita. Ternyata cermin pun tidak jujur. Telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Itulah makanya kalau kita foto selfie, itu orang menyangka kita bohong. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak lagi minum selfie, di-upload di FB, langsung komen. Masa Al-Amin minum pakai tangan kiri? Padahal minumnya pakai tangan kanan. Tapi karena fotonya selfie, bagi yang belum nyambung nanti dicoba komen, nanti baru paham.
Apa maknanya? Yang paling jujur adalah menilai kita, bukan alat, tapi diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang ingin melihat mana Tuhan itu yang nyata, tidak perlu dia diperlihatkan Allah. Cukup nanti mau masuk ke airport Juanda, dimasukkanlah koper-koper kami ke dalam sebuah kotak, lalu petugas afsek tulisan di dadanya langsung mengatakan, ini ada yang mencurigakan di koper Ustadz Somad, ini nggak boleh masuk kabin ya. Kenapa? Ada keris dari Sumeneb. Dari mana mereka bisa tahu yang gaib di dalam itu? Padahal jelas-jelas kopernya terkunci. Ternyata ada cahaya X-ray. Cahaya X-ray tidak bisa dilihat oleh mata. Begitu dibuka itu kotak, mana cahayanya? Enggak ada. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa dilihat, apalagi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang-orang bule beli tiket pesawat, sewa hotel dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, datang ke Bali, berjemur di pantai Kuta. Untuk apa? Untuk mengambil cahaya ultraviolet supaya masuk ke kulit. Mereka itu putih ingin hitam, bayar ingin hitam. Orang kita yang sudah hitam bayar ingin putih. Memang manusia ini aneh-aneh. Tapi begitulah manusia. Kalau tidak unik, tidak manusia namanya. Mana cahaya ultraviolet itu? Tidak kelihatan, tapi dia ada. Dia ada. Bisa cahaya saja tidak bisa dilihat. Cahaya X-ray tidak bisa dilihat. Ini bagi orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup memikirkan ayat-ayatnya. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ayat-ayat tanda kebesaran Allah. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu memikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena sesungguhnya kamu tidak sanggup untuk memikirkannya. Kepala kita ini terlalu kecil untuk memikirkan zat Allah. Maka ketika kita pikirkan ciptaan Allah, bertambah iman kita. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Saya Ustadz belum mampu memikirkan ayat Allah. Jadi ayat apa yang kamu pikirkan? Ayat-ayat cinta. Nah, itu novel. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi dengan memikirkan makhluk ciptaan Allah ini, semakin bertambah iman. Berasal dari alif mim nun, iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.